Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MPKM izin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Sebelah kanan saya ada siapa? Gilang Ramadan NPM 012. Saya Sandi Muhammad Fikri dengan NPM 011. Saya sendiri Ahmad Kawari NPM 025. Saya Handi Arja dengan NPM 006. Saya Adi Diana Fikri dengan NPM 005. Saya Dikira Pratama dengan NPM 008. Dan saya terakhir, saya Ditya Rasa dengan NPM 035. Bentar. Oke, action. Halo guys, sekarang kita ada di Universitas Pakuan ya. Kita di sini tuh mau nanya seputar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen tentang tahap analisis dan investigasi sistem. Kita cari mahasiswanya. Halo Kak, permisi mau tanya-tanya seputar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya Kak ya. Minta waktu yang sebentar, kami mau nanya tentang tahap analisis dan investigasi sistem. Pertanyaannya, apa tahap pertama analisis dalam investigasi sistem? Tahap pertama adalah mengidentifikasi masalah atau isu yang akan diselidiki, yang dikenal dengan definisi masalah atau rumusan masalah. Gitu. Baik. Pertanyaan kedua, apa tujuan tahap pengumpulan data dalam analisis sistem? Tujuan pengumpulan data adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat tentang sistem, termasuk proses, sistem, dan data saat ini untuk mendukung analisis dan desain sistem baru. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa peran pemodelan dalam analisis sistem? Permodelan melibatkan pembuatan representasi konseptual sistem, komponennya, dan hubungannya untuk membantu menganalisis dan memahami perilaku dan kinerja sistem. Baik, selanjutnya saya mau nanya ke kakak ya. Bentar ya. Kami mau nanya tentang e-commerce dan pasar digital. Pertanyaannya itu, apa perbedaan e-commerce dan pasar digital? Oh iya. E-commerce adalah konsep yang terkait tetapi memiliki perbedaan dengan pasar digital. E-commerce adalah proses transaksi bisnis yang dilakukan melalui internet. Sedangkan pasar digital adalah platform online yang memungkinkan pelanggan untuk mencari, membandingkan, dan membeli produk atau jasa. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa saja jenis bisnis e-commerce dan pasar digital? Ya boleh. Jenis bisnis pasar e-commerce yaitu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada bisnis B2B. B2B itu adalah bisnis to business. Dan yang kedua ada bisnis to konsumen atau B2C. Dan bisa bisnis dropship, bisnis pemasaran afiliasi, dan layanan berbasis langganan. Baik. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara memasarkan bisnis e-commerce dan pasar digital? E-commerce dan pasar digital melakukan strategi pemasaran yang efektif. Untuk bisnis e-commerce mencakup pemasaran sosial media, optimasi mesin pencari atau SEO, iklan bayar per klik atau PPC, dan pemasaran influencer dan pemasaran konten. Cukup, terima kasih ya Kak ya atas jawabannya. Ya, cukup sekian wawancara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Oke anak-anak, hari ini pembahasan kita tentang arus informasi jaringan dan sistem informasi manajemen serta penerapan dalam operasional perusahaan. Woi, bisa perhatiin dulu gak? Kalau nggak ada yang mau perhatiin, ganti saya sebagai dosen. Saya mau, Pak. Dipersilakan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang arus informasi jaringan. Jadi arus informasi jaringan itu data dan informasi diperlukan semua unit kerja dan semua tingkat kegiatan sebagai bahan komunikasi organisasi. Dokumen informasi fisik dapat dikomunikasikan secara tradisional, sedangkan data atau informasi non fisik dapat dikomunikasikan secara elektronik. Karena itu, arus komunikasi
data dan informasi menjadi sangat penting untuk menjalankan roda organisasi. Setiap kegiatan memerlukan data dan informasi baik berasal dari unit kerja sendiri ataupun dari unit kerja lain. Tiap kegiatan juga akan menghasilkan data dan informasi baru, baik yang akan digunakan untuk keperluan unit bersangkutan atau dikirim ke unit lain yang memerlukannya. Itulah hakikat dari pekerjaan dengan pendekatan sistem, di mana terjadi interaksi satu sama lain yang diatur dalam bentuk metode kerja, prosedur kerja, dan arus kerja, baik yang menyangkut pekerjaan fisik maupun pekerja data dan informasi. Untuk melancarkan distribusi penggunaan data dan informasi dalam satu unit, yaitu antara tingkat kerja masing-masing atau dari unit ke unit organisasi menggunakan prinsip arus data dan informasi yang dijabarkan dalam bentuk prosedur tertentu. Sampai sini ada yang kurang paham? Bagus. Buat materi selanjutnya ada yang mau menggantikan? Saya Pak. Boleh, silakan. Oke anak-anak dan Bapak, mohon izin saya mau mencoba untuk menjelaskan tentang sistem informasi manajemen dan perannya dalam operasional perusahaan. Jadi di sini dalam perusahaan itu informasi dapat diartikan sebagai sebuah darah dalam tubuh. Nah, apa yang dimaksud sebuah darah dalam tubuh? Sebuah darah dalam tubuh itu jadi semuanya itu harus mencakup dan bisa mengakses informasi tersebut, baik divisi pemasaran, divisi produksi, atau bahkan divisi lapangannya itu sendiri. Nah, dalam perusahaan juga akibat tidak boleh terlalu banyak informasi, tidak boleh kebanyakan informasi. Karena kenapa? Kalau misalkan informasinya terlalu banyak, apalagi tidak valid, maka itu akan membuat si pengambil keputusan atau manajer pusing untuk mengambil keputusan itu sendiri, atau hasil dari keputusan itu sendiri tidak maksimal. Nah, akibat kalau misalkan kekurangan itu juga bisa mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, akibat dari kekurangan informasi ini, perusahaan bisa mengambil keputusan yang salah. Contohnya, kekurangan informasi tentang stok bahan baku, maka perusahaan akan kehabisan bahan baku di saat yang tidak tepat. Nah, ini bisa menyebabkan perusahaan yang bekerja saat itu mengalami kekalahan dalam persaingan di bidangnya. Gimana, ngerti nggak teman-teman? Ngerti. Oke, kita lanjut ya ke selanjutnya. Di sini sistem informasi manajemen digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida. Dalam lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari, yaitu operasionalnya manajemen itu sendiri. Nah, lapisan ketiga terdiri dari sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan teknis dan pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen. Lapisan pucuk atau lapisan paling atas terdiri dari sumber daya informasi untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan oleh tingkat manajemen atau tingkat manajer. Definisi sebuah sistem informasi manajemen, istilah yang umum dikenal oleh orang adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu atau integrated untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras atau yang sering kita sebut hardware, dan perangkat lunak yang sering kita sebut atau anak-anak sekarang bisa sebut software, komputer, prosedur, pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah database. Oke, selanjutnya kita akan membahas pemanfaatan sistem informasi manajemen atau SIM dalam bisnis dan industri, internet dan teknologi lainnya yang terhubung serta dengan aplikasi-aplikasi yang telah mengubah secara operasi bisnis dan cara orang bekerja. Nah, dengan adanya internet, kita bisa berbisnis dengan orang yang jauh atau dengan orang yang di luar negeri bahkan tanpa bertatap muka. Nah, ini bisa disebut dengan internet working. Nah, di sini internet working adalah suatu bentuk hubungan kerjasama yang terjadi dengan
menggunakan sarana teknologi informasi yaitu jaringan kerja komputer atau komputer network berbentuk internet, extranet dan internet. Oke, selanjutnya dengan adanya internet itu maka kita memudahkan proses operasional perusahaan atau proses terjadinya tukar menukar barang atau jual beli yang dilakukan perusahaan. Intinya dengan adanya internet kita menghilangkan hambatan geografis atau hambatan jarak antara perusahaan itu dengan si konsumennya. Jadi gimana, udah ngerti untuk bab yang itu? Oke, dilanjut ya. Beberapa kegunaan atau fungsi sistem informasi antara lain untuk meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Manajemen tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Nah, jadi dari situ tuh pemanfaatan informasi itu sangat penting ya untuk sekarang. Jadi banyak perusahaan yang memanfaatkan informasi sekarang secara masif atau secara maksimal dan mengembangkan proses perencanaan yang efektif, mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi teknologi baru. Nah, di sini tuh selain ada dampak positifnya, tapi dengan kita menggunakan internet juga ada beberapa kekurangannya. Contohnya bisa data kita bisa dihack atau dicuri orang. Selain itu kendala jaringan juga, terkadang di Indonesia ini kendala jaringan belum merata ya. Jadi kadang kita kesusahan untuk mendapatkan jaringan yang optimal atau yang maksimal. Jadi kendalanya di situ aja sih teman-teman. Ada yang mau tanya? Gak ada, Pak. Ada ya? Bapak saya udah beres Bapak. Dipersilakan dulu kembali. Terima kasih buat kalian yang sudah berani menggantikan saya dan menjelaskan ya. Saya cukup apresiasi buat kalian semua. Bukan buat saya menjelaskan. Mungkin cukup sampai di sini saja ya perkuliahannya. Kita lanjut sampai minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. San, tugas mata kuliah sistem informasi manajemen yang video udah selesai belum? Belum nih, Tapi udah ngerti gitu. sedikit sih ngerti. Coba jelasin ke gua. Jadi kan saya dapat video nih, tugas video dari Paraman. Tapi kan saya materinya itu peranan sistem informasi dalam bisnis. Jadi sistem informasi mempunyai 3 fungsi yang utama nih Rani dalam menjalankan sebuah organisasi. Yang pertama itu mendukung kegiatan-kegiatan usaha atau operasional. Yang kedua itu mendukung pengambilan keputusan dalam manajemen. Dan yang terakhir itu mendukung pesaing keuntungan strategis beberapa sistem informasi dan diklasifikasikan sebagai sistem informasi atau operasional manajemen, sementara yang lainnya untuk menjalankan semacam fungsinya lah. Terus juga di sini juga peranan sistem informasi manajemen juga dibagi menjadi 3 lagi nih. Yang pertama itu peranan proses bisnis dan operasional. Jadi peranan sistem informasi untuk operasional bisnis ini adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Yang kedua itu peranan pengambilan keputusan nih. Sistem informasi manajemen menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dan yang terakhir itu untuk peranan keuntungan strategi. Jadi peranan persaingan
keuntungan strategi itu, sistem informasi dapat memainkan peran yang besar dalam mendukung strategi bisnis dari berbagai sebuah perusahaan lah. Terus juga di peranan sistem informasi dalam bisnis itu memiliki manfaat strategis nih untuk sistem informasi. Yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua itu memperkenalkan inovasi bisnis dalam membangun sumber-sumber yang strategis lah, dan yang terakhir itu untuk pengambilan sumber-sumber informasi yang bagus. Itu Ran. Kalau lu gimana, Ra? Gua udah sedikit sih bisa. Coba boleh jelasin nggak ke gua? Oke dong. Nah di sini tuh gue dapet materi yaitu manajemen data. Manajemen data itu proses pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, dan penggunaan data organisasi. Meski memiliki beberapa sumber data berbeda, saat ini organisasi harus menganalisis dan mengintegrasikan data untuk memperoleh kecerdasan bisnis guna perencanaan strategis. Manajemen data mencakup semua kebijakan alat dan prosedur yang meningkatkan kegunaan data dan batas-batas hukum dan peraturan. Mengapa manajemen data itu penting? Yang pertama itu meningkatkan pendapatan dan laba, mengurangi inkonsistensi data, memenuhi kepatuhan terhadap peraturan. Sekian. Terus di sini ada komunikasi data nih. Yang pertama itu ada modem. Modem itu adalah mengubah sinyal-sinyal elektronik dari peralatan komputer. Jadi kayak terminal dan komputer gitu, jadi kayak nyambung gitu. Nah, di sini ada jenis-jenis jaringan. Semua peralatan datacom yang saling berhubungan dikenal sebagai jaringan network. Peralatan-peralatan dibuat menjadi jaringan untuk mendapatkan komunikasi. Jaringan datacom dapat berupa jaringan luas, yaitu WAN, jaringan setempat yaitu LAN, dan jaringan metropolitan yaitu MAN. Jaringan luas atau WAN, jaringan luas atau Wide Area Network atau WAN, meliputi area geografis yang luas dengan beragam fasilitas komunikasi seperti telepon jarak jauh. Nah, di sini ada suatu strategi komunikasi data baru, internet. Jika internet mampu untuk berkomunikasi dengan perorangan dan organisasi di luar cakupan operasi perusahaan, internet seharusnya juga mampu untuk komunikasi internal. Internet adalah penggunaan untuk komunikasi di dalam perusahaan serta antara perusahaan dan organisasi serta perorangan yang berbisnis dengannya. Internet dapat digunakan untuk segala jenis komunikasi, tetapi inilah beberapa yang tampaknya merupakan jenis komunikasi yang sangat baik, yaitu yang pertama ada manual kebijakan dan prosedur, kedua ada informasi produk dan harga, yang ketiga ada informasi pegawai, yang keempat ada lowongan pekerjaan, yang kelima dokumen yang memerlukan tanda tangan, yang keenam jadwal dan kalender, yang ketujuh itu ada akses dan database, dan yang terakhir kedelapan yaitu akses groupware. Penggunaan internet untuk akses ke groupware potensinya sangat tinggi. Oh, jadi gitu, Ra. Jadi kapan nih kita bikin video tugasnya itu? Kapan ya? Besok yuk. Boleh. Gas. Yuk, men. Malah beres lah. Kita langsung Bikin romantis. Hey guys, gue kayaknya pulang duluan deh. Kenapa nih? Sore nih. Lagi ada acara nih guys. Panci juga masih mulet kayaknya. Dan namanya juga ada acara. Duluan ya. Udah boleh. Nanti. Duluan ya mas. Hati-hati ya. Iya. Ya. Bangun. Kita mau closing. Oke, cukup sekian dari kelompok MBKM. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.